Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan merenungkan satu topik yang sebetulnya seharusnya ini dibawakan 2 minggu lalu. Ada satu kebiasaan yang dibangun dalam jemaat Tuhan di Bandung. Apabila khususnya saya akan membawakan makalah atau menjadi pembicara di seminar di luar kota Bandung, biasanya itu dipresentasikan dulu di dalam jemaat. Apa yang saya bawakan di luar. Jadi supaya kita pun setidaknya tahu apa yang hendak saya bawakan, masalah apa yang hendak saya bawakan di tempat lain. Nah, tadi saya katakan seharusnya presentasi ini dilakukan 2 minggu yang lalu. Saudara, dalam seminar yang kemarin diadakan di Limbangan, Jawa Tengah, saya mendapatkan kepercayaan untuk membawakan makalah yang berjudul Jemaat yang memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Jemaat yang memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Dan itu merupakan bagian dari tema besar membangun jemaat yang besar dan kuat. Dan tampaknya menurut penyusun program, salah satu cara untuk membangun jemaat yang besar dan kuat ini adalah memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Penekanan pada presentasi saya kemarin di titik kemauan, stress point-nya. Kalau saya tanya kepada jemaat di Bandung ataupun kemarin di Semarang, mengapa jemaat harus memberitakan Injil? Saya percaya pertanyaan mengapa ini akan terjawab. Setuju? Pasti terjawab ya. Pasti semua tahu kenapa seorang Kristen atau jemaat harus memberitakan Injil. Jawabannya paling mudah, mungkin perintah. Dalam amanat agung dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kan itu kan ya, berarti kita harus memberitakan Injil. Yang kedua, misalnya kita tanya apa Injil itu, kita sebenarnya sudah tahu. Injil itu atau gospel itu sendiri atau Evangelion itu sendiri dalam bahasa Yunani itu kabar baik, berisi keselamatan, berisi berita bahwa Kristus adalah anak Allah dan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Apa Injil itu? Nah, permasalahannya sebetulnya bukan di masalah pengertian, masalah pengetahuan tentang mengapa harus memberitakan Injil atau apa Injil itu. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kemauan. Permasalahannya adalah di kemauan. Karena itu kemarin di Semarang saya tidak berbicara tentang mengapa, apa, bagaimana, atau di mana, kapan orang harus memiliki kemauan untuk memberitakan Injil. Saya berbicara tentang hal-hal mendasar dari Injil itu sendiri, esensi dari kemauan ini sendiri untuk memberitakan Injil, dengan harapan ini mendorong kita menaikkan kemauan kita untuk memberitakan kabar baik ini. Saudara Daud berapa kali mengajar kita tentang Kejadian 1-3. Dan itu dirangkum dalam beberapa pelajaran. Dari pelajaran yang diberikan, kita bisa mengerti bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 kita bisa lihat apa tujuan penciptaan manusia. Kita bisa lihat di sana. Dikatakan menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ciptaannya. Ini dalam ayat 27 Allah menciptakannya. Kemudian kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2, dalam Kejadian 2 ayat 15 kita bisa lihat setelah Tuhan menciptakan manusia, Dia menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk memberi nama kepada hewan-hewan yang telah diciptakannya.
Dan kita bisa melihat di bagian akhir dari kitab Kejadian pasal 2, Tuhan memberikan penolong. Karena Adam sebagai manusia pertama dilihat Tuhan dalam tanda kutip ini kesepian. Kemudian kita bisa melihat dalam kitab Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan inilah awal dari permasalahan terbesar manusia. Keselamatan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sekarang dia membutuhkan apa yang disebut dengan keselamatan. Nah, ini sebenarnya sudah diulang-ulang, saudara Daud. Bahkan saudara Daud sering mengutip dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 bagaimana nubuatan pertama diberikan oleh Allah tentang Kristus, tentang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Saudara, permasalahan terbesar manusia adalah dosa, dan kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan. Coba kita perhatikan kitab Matius 16 ayat 26. Kita bisa lihat tentang perikop itu, nanti kita bisa baca sendiri. Tapi Tuhan berbicara tentang bagaimana hal mengikuti Yesus, bagaimana tentang kehilangan nyawa. Dan Tuhan memberikan nilai nyawa itu seperti apa. Saudara Pento tolong baca Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya nyawanya? Enggak ada. Kebutuhan manusia terbesar adalah nyawa, kemudian dibilang jiwa, dan ini berkaitan dengan keselamatan. Akibat dari dosa ini hilang. Setelah dari kecil kita dibicarakan tentang kebutuhan. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan kalau tidak berubah, primer itu sandang, pangan, papan, kan gitu ya. Nanti dalam kebutuhan sekunder ada misalnya pendidikan dan komunikasi. Lalu nanti ada kebutuhan tersier, misalnya rekreasi. Tapi sebetulnya ini semua bergeser. Kemarin saya membaca artikel yang menuliskan seperti ini, bahwa komunikasi itu sekarang dimasukkan ke dalam kebutuhan primer. Sadar tidak sadar, orang sekarang membutuhkan apa yang namanya handphone atau telepon. Dan itu kadang-kadang lebih penting dari tidur atau makan. Membukti, kita lihat ke meja-meja makan di restoran ya, orang bisa sambil makan sambil berkomunikasi. Nah, terus ada yang menyatakan kembali bahwa pendidikan itu sekarang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Jadi sekarang sandang, pangan, papan, komunikasi ditambah pendidikan. Makanya orang-orang tua berusaha mendidik anaknya semakin tinggi. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan yang paling rendah itu minimal SMA. Tapi itu berapa tahun yang lalu katanya. Sekarang orang mengarah kepada misalnya D3 atau sarjana pendidikan. Tapi menurut Alkitab, kebutuhan primer manusia itu sebetulnya yang berkaitan dengan nyawa dan jiwa adalah keselamatan. Seberapa tinggi kita menggali ilmu, itu tidak membuat kita selamat. Kecuali ilmu yang kita gali adalah ilmu tentang Tuhan. Seberapa tinggi? Setelah berkaitan dengan selamat, mari kita lihat karakteristik selamat itu yang mana sih? Kemarin saya menyampaikan kitab 2 Tesalonika. Ini harus dibedakan tentang selamat dan tidak selamat. Apa parameternya selamat dan tidak selamat ini?
Mari kita perhatikan 2 Tesalonika pasal 1. Kita bisa baca satu perikop nanti, ucapan syukur dan doa. Tapi kita bisa perhatikan mulai dari ayat 6 sampai ayat 10. Dari ini kalau membacakan 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara, kita bisa melihat parameter lagi dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 dan 17. Tapi dalam kitab 2 Tesalonika ini ada garis tegas yang dibangun oleh Tuhan tentang kondisi selamat dan tidak selamat. Di sini dikatakan dalam ayat 8, mereka yang tidak mau mengenal Allah dan mereka yang tidak mau menaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi tadi, kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan. Ini ada orang yang bisa selamat, ada orang yang tidak selamat. Saya tanyakan kepada teman-teman di Semarang, saya katakan, bagaimana apabila ada seorang yang baik sekali dalam hidupnya, suka menolong, tetapi dia tidak mau percaya kepada Allah. Berdasarkan kitab 2 Tesalonika ini, kemana dia masuk kondisinya? Dengan tegas mereka menyatakan bahwa walaupun baik, tetapi karena dia tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau mengenal Allah, masuknya ke sini. Orang yang tidak mau percaya Allah, saya sebut ateis, itu ya. Walaupun dia baik, karena kondisi sudah diberikan, dia tidak mau mengenal Allah, tidak mau percaya Allah. Terus ada kondisi yang kedua. Bagaimana dengan seorang yang baik, tetapi tidak mau percaya bahwa kalau Kristus itu adalah anak Allah, seperti dalam kitab Kisah Rasul ayat 8, dan dia telah turun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tapi orang ini baik. Sesuai dengan ayat ini, mereka katakan bahwa ini masuk dalam kondisi tidak selamat. Ayat ini berarti ini adalah orang non-Kristen. Lalu ada kondisi yang ketiga, bagaimana apabila ada orang, dia percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah anak Allah, tapi dia tidak mau menaati Injil Kristus. Dalam arti, kalau Kristus perintahkan untuk mengasihi, dia tidak mau mengasihi. Kristus perintahkan untuk memberitakan Injil, dia tidak mau menginjili. Masuk dalam golongan mana? Kembali lagi, mereka katakan masuk dalam golongan orang tidak selamat. Saya kasih tanda kutip. Maksudnya orang Kristen di sini orang yang percaya Kristus, tapi tidak mau menaati Injil Yesus. Lalu kemudian siapa yang masuk ke sini? Sesuai dengan ayat ini ya pasti di sini dikatakan yang percaya Allah. Yang kedua yang taat pada Injil. Saudara, fakta dalam Alkitab menyatakan ada kondisi seperti ini. Mungkin kita dalam hati kita tidak menyadari itu. Makanya kita tidak memandang perlu untuk menaikkan kemauan ini. Tapi faktanya seperti ini. Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang bakal tidak selamat.
Pahit? Iya. Menyedihkan? Iya. Tapi ini faktanya. Ini bukan hanya pendapat kita, bukan, tapi Alkitab yang menyatakannya. Dan apabila kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, berarti Tuhan menyatakan demikian. Kalau boleh kita sedikit berpikir logis, Tuhan adalah pemilik surga. Tuhan adalah pemilik rumah yang kekal itu. Saya pikir dia berhak menentukan siapa yang boleh atau siapa yang tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Itu logis. Sekarang dia tentukan bahwa orang-orang ini tidak berhak masuk dalam rumahnya. Saudara, mari kita perhatikan Kolose pasal 1. Kita akan perhatikan kondisi orang-orang yang selamat. Kitab Kolose pasal 1. Saudara Bento kalau membaca mulai dari ayat 3 Sampai 23. ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, yang segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan dari seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oke, nanti bisa direnungkan dulu rekornya. Terima kasih Saudara Bento. Sini bicarakan tentang pengharapan Injil. Bagaimana pengharapan Injil membangun iman orang-orang di Kolose. Dan imannya berkembang. Dan kemudian mereka taat. Dalam ayat 13 dikatakan, Allah telah melepaskan mereka dan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Indah. Dari kondisi tidak selamat menjadi selamat. Tadi permasalahan terbesar manusia adalah tidak selamat. Sebelum kita menaati Injil, kita berada di dalam kegelapan. Dalam ayat 21 katanya, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan telah memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Kita hidup jauh dari Allah, dari itu terlihat dari kehidupan kita. Tapi Allah memberikan karunia, dia memindahkan kegelapan dari kegelapan ke dalam kerajaan terbang tubuh anaknya dengan kondisi percaya pada Allah dan taat pada Injil. Dan yang menarik dalam ayat 18 dikatakan bukan hanya dalam kerajaan terang tetapi dalam tubuh anak. Kristus dikatakan kepala dan ini adalah jemaat orang-orang ini. Ini kondisi, keadaan yang didapatkan mereka yang selamat, mereka yang mengenal Allah, dan mereka yang menaati Injil Yesus. Bukan keadaan ini, tapi keadaan ini. Bagaimana kita menjadi bagian tubuh dari Kristus, yang adalah kepala. Saudara, sekarang mari kita perhatikan kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Saudara Yumi, tolong dibaca. Pasal 4 ayat 7-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Oke. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Judul tadi juga seperti itu. Ini premis yang pertama atau pernyataan yang pertama. Kita sekarang tidak bermain apa yang disebut dengan silogisme. Ini salah satu cabang dalam logika.
Yang kedua, kita tadi telah di bagian pertama renungan ini dikatakan Allah telah menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya. Manusia itu saya katakan tidak sama tapi setara, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Konklusinya, kesimpulannya, seharusnya mengambil pola ini, manusia itu harusnya kasih, sama seperti Allah adalah kasih. Natur manusia sesuai dengan penciptaannya itu adalah makhluk kasih. Dan ini dibuktikan dalam ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 20. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita adalah makhluk kasih. Dalam ayat 20 juga dibicarakan di sana. Kembali lagi ke dalam Kolose dan 1 Tesalonika. Saudara, manusia yang telah percaya kepada Allah dan taat pada Injilnya dikatakan merupakan bagian dari tubuh Kristus, dan dia adalah jemaat. Kristus adalah kasih. Buktinya apa? Dia datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Bagaimana kita lihat dalam kehidupannya, dia begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi orang-orang yang mengikutinya, yang mendengar pengajarannya. Dan ini sesuai dengan ini. Dia kasih, seharusnya bagian tubuhnya juga kasih. Karena bagian tubuh merupakan cerminan dari pikiran kepala. Tubuh ini hanya organ, hanya alat dari pikiran. Tidak mungkin tangan berjalan sendiri tanpa ada perintah dari otak. Setuju ya? Ya kan? Nah, natur dari kepala adalah kasih, kalamian kepala, Kristus kasih, otomatis tubuhnya pun adalah kasih. Pertanyaannya, sekarang, kepada kita, apakah kita berpikir sama seperti Kristus? Apakah kita memiliki natur yang sama seperti Kristus? Kalau Kristus naturnya adalah kasih, apakah kita juga adalah makhluk kasih? Berkaitan dengan pengabaran Injil. Saudara, adakah di antara orang-orang yang kita kasihi berada dalam kondisi ini? Berada dalam kondisi tidak percaya Tuhan, tidak mau percaya Kristus, atau tidak mau menaati Injil Kristus. Bila ada, seharusnya kondisi ini di mana kita adalah bagian tubuh dari Kristus memiliki ini yang tinggi, supaya orang-orang yang kita kasihi menjadi selamat. Jika tidak, kemungkinan besar kita bukan bagian ini. Kembali lagi, ini Alkitab yang menyatakan seperti itu. Kita diciptakan sebagai makhluk kasih. Kita harus memiliki kemauan yang besar supaya orang-orang ini pun mendapatkan kasih Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh kepala kita. Ya, kita hanya bagian tubuhnya. Kembali lagi, mudah-mudahan ini menaikkan kemauan kita. Satu hal yang ingin kita lihat, sekarang kita perhatikan 1 Korintus pasal 13. Ayat 1 sampai 3. Setelah kita tolong baca. Jadi sebenarnya ini tolong Matius 22, 37, 40. Sekarang 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Terima kasih. Jadi dikatakan dalam ayat 13, pasal 13 ayat 1,
tentang karunia roh. Dia dapat berkata-kata dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa malaikat, seperti itu. Tapi dimungkinkan seseorang memiliki karunia yang begitu besar dari Allah, tapi dalam hatinya tidak memiliki kasih. Dalam ayat 2, dimungkinkan ada orang-orang yang memiliki pengetahuan begitu hebat, yang bisa mengajar, bahkan imannya begitu hebat. Di sini katakan iman yang sempurna dapat memindahkan gunung. Kita mengingat pengajaran Kristus ini berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Iman yang begitu kuat, tapi mungkin aja dia tidak memiliki kasih. Dan yang terakhir, dimungkinkan orang yang begitu baik, yang merelakan tubuhnya untuk dibakar demi orang lain, tapi mungkin saja dia tidak memiliki kasih. Mungkin saja dia tidak hidup sesuai dengan natur penciptaannya sebagai makhluk kasih. Ini contoh yang diberikan oleh Paulus, dan ini mengerikan, seharusnya mengerikan bagi kita. Jangan-jangan kita seperti itu. Kita baiknya luar biasa, kita pintarnya luar biasa, bahkan dalam firman Tuhan. Tapi sebetulnya tidak ada kasih di dalam diri kita. Mungkin saja. Dan bila kita tidak seperti ini, di sini Paulus katakan itu tidak berguna. Saudara Imen, tolong Matius 22, 37, 40. Ya, 37, 40, 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Di sana katakan ada dua hukum. Tapi kalau terjemahnya tidak salah, ada kaitannya di sana. Ini hukum yang kedua yang sama dengan itu sebetulnya. Pertama, kenapa logikanya? Hukum yang pertama, kasihilah Allah dengan segenap keberadaan kita. Biasanya dengan tanda kutip ini seperti lebih mudah. Caranya apa? Kita rajin berdoa, rajin memuji, rajin membaca firman, rajin ke gereja. Sepertinya sudah kita lakukan. Kemudian ada hukum yang kedua yang dikatakan setara. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi sesama manusia tetapi tidak mengasihi diri sendiri. Nggak bisa. Karena nilai jiwa kita sama di hadapan Allah. Kita harus mengasihi diri kita, dan kita harus mengasihi sesama kita. Standarnya apa? Diri kita. Kebutuhan terbesar manusia tadi adalah keselamatan jiwa. Sekarang, kalau saya mencari selamat atas jiwa saya ingin masuk surga, seharusnya standar yang sama saya harus berikan kepada orang lain. Saya pun harus menginginkan dia masuk surga. Karena itu perintahnya. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah yang diberikan. Dan ini cocok dengan yang ini. Bila kita perhatikan tadi 1 Yohanes 4, pasal ayat 20 dan 21, di sana dituliskan seperti ini. Tidak mungkin orang dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan apabila ia tidak dapat mengasihi sesamanya yang kelihatan. Tidak mungkin saya mengatakan saya bisa melakukan hukum yang pertama dalam Matius 22, 37, 40, sedangkan saya tidak melakukan hukum yang kedua. Itu bohong besar, pendusta dalam kitab 1 Yohanes 4. Hukum yang diberikan kembali oleh Tuhan yang paling terutama dalam hukum Tuhan adalah kasih, karena Dia adalah kasih dan kita diciptakan sebagai makhluk kasih. Berkaitan dengan kemauan kita untuk mengasihi orang lain dalam hal keselamatan jiwanya. Kasih yang harus mendasari kita supaya orang lain selamat. Saudara, keinginan yang besar, apabila kita memiliki keinginan yang besar untuk menyelamatkan jiwa manusia, itu bukannya tanpa tentangan. Ada satu pihak yang sangat ingin kita gagal. Ada satu pihak yang membutuhkan teman di neraka. Kalau bisa, dia membawa teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Dan pihak itu adalah iblis.
Dia menginginkan kita menemaninya di neraka. Dan dia menginginkan kita untuk tidak melakukan pekerjaan kita, yaitu mengerjakan keselamatan diri kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Dan dia berjuang begitu keras supaya kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Kita berada dalam state of war. Kita berada dalam keadaan perang. Satu hal menarik bisa kita temukan dalam kitab Efesus pasal 6. Saudara Vento tolong baca. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang melayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini sebenarnya menarik, beberapa kali saya coba diskusikan dengan Saudara Daud, bagaimana mungkin Injil itu menjadi salah satu perlengkapan alat alutsista orang Kristen, alat utama sistem pertahanan orang Kristen dalam peperangan. Kasut itu penting sekali bagi seorang prajurit pada zaman itu, karena mereka tidak berperang di atas kasur, mereka berperang di atas tanah berbatu, dan itu membantu pergerakan prajurit. Dan di sana dikatakan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu dilambangkan sebagai kasut, dan dinyatakan sebagai salah satu perlengkapan rohani kita melawan si iblis. Saya coba baca komentari-komentari apa maksudnya, tapi tidak ada satu pemahaman. Saudara, Injil itu adalah firman kebenaran, kabar baik yang dinyatakan bagi orang-orang yang tidak selamat, supaya mereka menjadi selamat. Dalam peperangan rohani, kita tidak berperang secara fisik, dalam arti kita bunuh-bunuhan, tidak. Tapi kita berperang melawan kekuatan musuh Allah, setan. Dan di sana kita harus menyatakan Injil, kita harus menyatakan kebenaran. Injil itu sendiri adalah firman kebenaran. Otomatis, apabila kita menyatakan kebenaran, berarti ada yang disalahkan. Logikanya seperti itu. Kalau saya menyatakan bahwa hal ini benar, karena ada sesuatu yang salah. Kalau semua benar, tidak perlu saya menyatakan kebenaran. Tetapi karena ada hal yang salah, kemudian saya menyatakan, kamu salah, ini yang benar. Itulah cara kita berperang. Ketika si jahat menyatakan hal A, saya nyatakan bahwa dalam peperangan rohani kita, apa yang kamu katakan itu salah. Ini yang benar. Ketika si jahat menyatakan bahwa tidak perlu ikut Allah, itu salah.
saya nyatakan kebenaran, Anda harus percaya kepada Allah. Ketika si jahat menyatakan bahwa Kristus bukanlah anak Allah, saya nyatakan bahwa kamu salah. Kristus adalah anak Allah dan kita harus taat pada Injilnya. Injil salah satu pelengkapan rohani, dan itu harus kita lakukan karena kita berada dalam keadaan perang melawan si jahat. Saudara-saudara selalu mengingatkan betapa jagonya oknum yang bernama iblis ini. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk melawannya. Mengapa? Karena dia sudah berpengalaman ribuan tahun berperang. Sedangkan mungkin di antara kita paling lama kita berperang 30-40 tahun semenjak kita menjadi orang Kristen. Adik-adik yang remaja mungkin baru beberapa tahun. Dan kita tidak boleh sombong mengatakan saya sanggup melawan iblis yang telah berusaha bersiasat selama ribuan tahun dengan kekuatan saya sendiri. Tidak boleh. Dalam kelengkapan rohani bahkan disini katakan ada doa, ada firman Tuhan, dan itulah kita pakai untuk melawan dia. Karena tidak mungkin kita bisa menang melawan si setan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, rasa aman, rasa takut atau alasan-alasan lainnya, rasa malas bisa membuat kita tidak mau atau tidak rela untuk mengasihi sesama kita. Tapi kita harus sadari bahwa itu adalah tipuan si jahat. Takut ditolak, takut dikucilkan, itu adalah tipuan si jahat, membuat kita tidak mengasihi sesama. Saudara, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sebetulnya cuma dasar-dasar dari pemberitaan Injil. Dan saya percaya kita telah mengetahui ini semua. Dan saya ingin hanya menyentil sedikit, supaya kemauan kita naik kembali. Supaya kasih kita semakin nyata, karena dengan demikianlah kita diciptakan sebagai makhluk kasih. Kita bisa berkata bahwa mengapa harus memberitakan Injil? Karena perintah. Seperti dalam Matius 28 ayat 18-20. Amanat yang agung. Atau kita bisa katakan bahwa kita harus memberitakan Injil, kalau tidak kita celaka. Seperti yang Paulus katakan dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bisa saja. Tetapi, kembali lagi, kita harus hidup sesuai tujuan penciptaan kita sebagai makhluk kasih yang mengasihi orang-orang ini. Siapa tahu, di antara orang-orang yang kita kasihi, berada dalam bagian ini. Dan hati-hati, ada pihak yang tidak menginginkan kita selamat, dan ada pihak yang tidak menginginkan kita menyelamatkan orang lain, dan dia adalah iblis. Dan dia telah berpengalaman ribuan tahun untuk membuat kita mau menemani dia di neraka. Karena itu andalkan Tuhan, baik dalam hal kemauan maupun dalam hidup sebagai natur kita yang adalah makhluk kasih.